warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustianingsih, dosen program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wisnuwardana Malang. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu terapan ilmu akuntansi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi syariah. Pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah akuntansi manajemen yang merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 4 dengan kode mata kuliah AKT 23013. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menginternalisasi prinsip-prinsip pada profesi akuntan, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, dan berhasil menganalisis informasi dan data akuntansi, menguasai prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan, baik itu keuangan maupun non-keuangan, serta mengungkapkan terkait bidang yang relevan dan handal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Yang terakhir yaitu mampu menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan serta handal untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mampu menjelaskan mengenai akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas. Yang kedua, yaitu mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi mengenai perilaku biaya. Yang terakhir, yaitu mampu menghitung biaya produksi berdasarkan aktivitas dan manajemen. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar akuntansi manajemen, baik konsep yang bersifat tradisional maupun kontemporer, meliputi akumulasi biaya, pembebanan produk, perencanaan dan pengendalian manajemen, serta keputusan manajerial. Selain itu juga membahas hal-hal yang sifatnya konseptual. Mata kuliah ini juga mendiskusikan konsep-konsep biaya yang penting untuk mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi. Mata kuliah ini tidak hanya berteori saja, tapi juga banyak melibatkan studi kasus dan latihan praktek untuk mengasah kemampuan analitis dan mengambil keputusan bagi para mahasiswa. Adapun materi pembelajaran yang akan diberikan, yang pertama yaitu pengantar, yaitu mulai dari sejarah, peran, dan arah akuntansi manajemen. Kemudian yang kedua konsep dasar akuntansi manajemen. Yang ketiga ada perilaku biaya berdasarkan aktivitas, kemudian perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, menganalisis hubungan antara biaya, volume, dan laba, kemudian disusul dengan manajemen berdasarkan aktivitas. Kemudian ada materi perhitungan biaya relevan untuk pengambilan keputusan dan juga alokasi biaya, serta harga transfer, dan yang terakhir perencanaan dan pengendalian manajemen. Sistem pembelajarannya dilakukan secara luring, 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan UTS dan pertemuan ke-16 dilaksanakan UAS. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran saya terapkan. Tujuannya yaitu agar dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan lulusan, artinya nantinya memiliki kompetensi, mampu menyesuaikan pekerjaan masing-masing, dan diharapkan mereka mampu berkoordinasi dengan anggota tim pada saat mereka sudah lulus dan bekerja nantinya.
Metode pembelajaran yang saya gunakan adapun yaitu ceramah dan juga penyampaian materi serta simulasi kegiatan belajar mengajar, diskusi kelompok untuk studi kasus dan juga berbagai kuis yang sekarang ini bisa digunakan dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kemudian metode pembelajaran tersebut dimaksud agar mahasiswa lebih tertarik dan mengembangkan pola pikir yang kritis, aktif serta kreatif. Selain itu, saya juga mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran program based learning. Strategi pembelajaran ini sangat menunjang dalam meningkatkan kemampuan menganalisis permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Sistem penilaian yang saya lakukan ada 4 kriteria, yaitu kehadiran sebesar 25%, kemudian ada tugas 15% ya, tugas mandiri maupun tugas terstruktur, kemudian ada UTS 20% dan UAS sebesar 40%. Hasil penilaian tersebut saya infokan atau saya terapkan pada sistem informasi akademik yang secara transparan melalui Siakat Universitas Wisnuwardana Malang. Apabila terdapat mahasiswa yang memperoleh nilai yang kurang, dapat segera dilakukan remedial sesuai dengan jadwal di kalender akademik Universitas Wisnuwardana. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku terkait akuntansi manajerial, diantaranya ada buku Hansen and Mawen, ya, akuntansi manajerial, kemudian Sarjaweni Wiratna, juga ada akuntansi manajemen, teori dan aplikasi. Kemudian ada Garrison, Nairn and Brewer, itu juga akuntansi manajerial. Kemudian ada bukunya Mulyadi, ya, akuntansi manajemen, konsep, manfaat dan rekayasa, Salemba 4. Kemudian ada beberapa artikel dan yang bisa dibuat untuk penelitian terdahulu serta studi kasus yang mendukung materi pembelajaran ini. Adapun beberapa penelitian saya atau artikel yang saya kaitkan di dalam studi kasus ini untuk membedah, begitu ya teman-teman, juga saya latih untuk mencari artikel-artikel yang terkait dengan akuntansi manajemen sebagai bahan nanti untuk pembelajaran pada saat mereka mulai menulis skripsi. Yang pertama, artikel saya yang berjudul Reflection the Meaning of Earning Management Practice on Financial Statement User, International Journal of Economic and Management Study. Kemudian ada juga jurnal pengabdian saya atau artikel pengabdian saya terkait dengan asistensi in Understanding of Financial Literacy for Hong Kong Immigrant Worker PT Amal Ikhwan Arindo, ada di ASEAN Journal of Community Service. Nah, beberapa artikel saya juga ada terkait dengan penilaian atau pengambilan keputusan terkait akuntansi manajemen dan juga pemantapan untuk pemahaman literasi keuangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ini seperti biasa kita mulai perkuliahan hari ini. Hari ini kita mulai untuk bab yang ketiga ya. Ketika setelah kemarin kita sudah mempelajari konsep akuntansi manajemen. Hari ini kita mulai perkuliahan dulu. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, Bu Ayu absen dulu ya. Kita kurang
Ayo panggil satu-satu ya. Panggil ya. Mas Meliano Gelekat Raga ya? Gak ada. Namanya panjang ya? Wah itu gak pernah. Hidayatul Afina. Sebentar ya. Ratri Kirana hadir. Silvi hadir Bu. Januar bersama Nadia. Immanuel Katoda Hadir. Franciscus Kandamite. Anastasia Nihayati. Petrus Pati Kamanggu. Ini ada enggak? Felina Bolo. Hadir Bu. Lukas Lerebani. Hadir. Maria N. Gunuan. Hadir. Dominikus Hama Tamu. Alhamdulillah. Jonathan Kodi. Maria Matilda. Hadir Bu. Maria Ambulaka. Hadir Bu. Desniati. Hadir Bu. Marcelinus Mune. Marta Jaha. Hadir Bu. Agustinus Kaba. Andika Putra. Agnes Nadir. Hadir Bu. Frankianus Kaba. Julius Odo. Ini sudah saya akses. Nanti langsung kita materi ya. Seperti biasa, Pak akan share PPT untuk materi kali ini. Langsung saja. Ini materi tentang perilaku biaya ya. Jadi kalian pasti sudah mengenal karena kemarin saya sudah memberi mata kuliah akuntansi biaya. Sekarang kita lanjutkan untuk perilaku biaya. Perilaku biaya itu apa? Biaya sendiri itu apa? Tangan bisa lupa biaya itu apa? Oke, kalau kalian lihat perilaku biaya ada menurut beberapa pakar. Jadi kalau kita simpulkan perilaku biaya itu adalah cara biaya berubah-ubah di mana perusahaan saling berhubungan dengan perubahan keluaran kegiatan yang ada di perusahaan atau aktivitas perusahaan. Jadi aktivitas perusahaan itu kan kayak memproduksi, menjual barang, seperti itu ya. Jadi itu aktivitas-aktivitas sehingga akan mempengaruhi di biaya. Mempengaruhi itu namanya perilaku biaya. Jadi seperti kita berperilaku pasti punya perilaku baik, perilaku buruk kan gitu ya. Begitu juga dengan perilaku biaya. Jadi perilaku biaya ini bisa naik, bisa turun kan gitu ya. Mengikuti volume kegiatan perusahaan. Kemudian di sini Bu Ayu menjelaskan tentang pengklasifikasian biaya. Jadi ada 3 biaya yang kalian harus pahami. Pertama adalah biaya tetap, kemudian biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Masih ingat kemarin di akuntansi biaya ya kita belajar namanya biaya produksi ya. Ada biaya baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, sekarang coba kita kasih
Jadi biaya tetap itu biaya yang nilainya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan atau kegiatan perusahaan. Jadi misalkan perusahaan memproduksi hari ini 100 pieces baju misalkan, besok memproduksi 150. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang kita keluarkan tapi nilainya tidak berubah. Nah, biaya apa contohnya? Contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa? Angkat tangan? Oke. Apa? Biaya mesin? Biaya pembelian mesin atau biaya pemakaian mesin atau biaya listriknya mesin? Apa kira-kira yang berubah? Oke, contoh yang lain misalkan apa? Biaya tetap apa? Lupa semua. Oke, kita lanjut ya. Biaya variabel. Kalau biaya variabel berarti apa? Kalau biaya tetap nilainya tetap. Kalau biaya variabel nilainya berubah-ubah. Oke, kalau biaya variabel masih ingat nggak contohnya apa? Kira-kira tadi dari Bu Ayu bilang ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya ongkos pabrik, apa yang berubah-ubah kira-kira biaya apa? Biaya bahan baku ya. Bahan baku itu pasti berubah. Kalau suatu perusahaan memproduksi tadi misalkan Pak Ibu bilang baju. Nah, baju itu bahannya misalkan dari kain atau mulai awal dari kapas dulu membuat benang. Nah, itu bahannya pasti berubah-ubah. Misalkan bulan ini kapas itu bahan bakunya nilainya 1 kilo misalkan. Harganya 1.000. Nah, bisa jadi bulan depan berubah lagi bahan baku itu nilainya. Sehingga pada saat memproduksi jika nilainya bahan baku itu berubah, maka biayanya pasti akan berubah. Itu yang namanya biaya variabel. Oke, jadi gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ada yang nilainya tetap dan nilainya berubah. Contohnya apa? Contohnya seperti biaya listrik ya, pemasangan listrik. Jadi kalau di perusahaan itu kalau biasanya kalau mau masang listrik itu ada biaya abonemen. Ya, biaya abonemen itu biaya awal pemasangan listrik itu ya. Jadi misalkan abonemennya 300.000. Kemudian biaya listrik per bulannya akan berubah-ubah sesuai dengan pemakaian misalkan mesinnya, pemakaian peralatan kantor misalkan. Jadi sehingga nilainya akan berubah. Nah, biaya ini disebut biaya semi variabel. Itu ya. Sekarang kita belajar mengklasifikasikan biaya. Jadi tadi kita sudah belajar yang mana yang biaya tetap, yang mana yang biaya variabel, dan yang mana yang biaya semi variabel. Sekarang coba yang pertama ada beban biji plastik. Itu maksudnya biaya apa? Biaya bahan baku. Oke. Kalau beban gaji ini produksi 1, beban apa?
biaya tenaga kerja. Oke, bagus. Sekarang kita langsung lanjut ke materi untuk transaksi ya. Sekarang kita membuat jurnal untuk bukti transaksi biaya. Oke, langsung dibuka di halaman 31 ya. Sekarang kita praktek untuk mengerjakan, ditulis jawabannya nanti yang di buku merah ya. Ya, sekarang kita praktek. Yang pertama, coba untuk PT Kilang Mutiara ya. Bisa? Ayo baca yang bukti pertama, penerimaan kas. Untuk penerimaan kas ini diterima dari Priling sebesar 130 juta rupiah. Untuk pelunasan piutang dagang, Priling untuk pembayaran pesanan sesuai dengan faktur yang diterima oleh PT Kilau Mutiara. Oke, sekarang dikerjakan ya. Satu-satu, coba Bapak Ibu lihat di bukunya masing-masing. Oke, sudah. Kasnya nanti dimasukkan di debit, kemudian hutang usahanya di kredit. Gitu ya. Itu ya, sudah benar. Ini. Ya, ini aja Mas. Ya, sudah. Oke. Ya, sudah benar. Debit, kemudian piutang usaha di kredit. Oke, sudah benar. Bisa Mbak? Ya benar gitu. Yang kreditnya apa kreditnya? Pas. Apa itu? Oke. Ya. Oke, berarti tugas di rumah. Iya. Seneng banget lah tugas di rumah. Bisa ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Ayu akhiri? Oh iya, untuk beban listrik sama air sesuai dengan akun yang ada di perusahaan itu disendirikan ya. Jadi nanti beban listrik sendiri, beban air sendiri. Jadi ditulis sendiri-sendiri, kan ada kode akunnya ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau memang sudah tidak ada, hari ini pertemuannya Bu Ayu akhiri dulu. Untuk tugasnya nanti diselesaikan sampai bukti 10 ya. Untuk minggu depan Bu Ayu koreksi kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Itu tadi sedikit gambaran ketika saya mengajar pada mata kuliah akuntansi manajemen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kali ini kita akan melihat video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.